والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari niat iktikaf ya di masjid. Yang belum niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sajaku niat iktikaf selama di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tabadan nasuh صلاح الجسد والقلب والروح وإلى حضرة المصطفى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم أولياء الله وصالح عباد الله خصوصا الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وجميع السادة الصوفية أينما كانوا أن الله يريد درجات في الجنة وإلى بركة المصر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini malam Rebo terakhir ya di bulan Safar, itu dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fi Ad'iyatis Syuhur oleh Syekh Abdul Hamid Kudus tentang ulama-ulama ahlul batin yang bisa melihat perkara yang gaib. Di antaranya adalah ulama ahlul batin mengatakan di setiap Rebo terakhir turun 360 bala bencana diturunkan dari Lauhil Mahfuz, ditampung di langit dunia yang pertama. Kemudian itu musibah akan turun nanti berangsur-angsur kepada siapa saja yang ditentukan oleh Allah akan mendapatkan musibah atau bencana. Maka sikap kita sebagai hamba Allah diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menghindari dari bala, menolak bencana atau menolak bala. Gimana caranya? Ulama-ulama mengajarkan di antaranya dengan sholat hajat 4 rakaat. Sholat hajat. Jadi besok boleh ibu bapak lakukan di rumah masing-masing sholat hajat, niatnya untuk menolak bala. Diusolli sunnatal hajat lidaf'il bala. Saya sholat hajat untuk menolak bala. 4 rakaat. Allahu Akbar. Nggak ada salam ya. Nggak ada tahiyat awal. Langsung tiap rakaat bangun, rakaat ketiga bangun gitu. Nah, habis sampai rakaat keempat. Bacaannya yang dianjurkan sama ulama yaitu setelah membaca Fatihah membaca Inna a'tayna kal kautsar. Apal nggak Inna a'tayna? Apal ya? Inna a'tayna kal kautsar sebanyak 17 kali. Berapa? 17 kali. Ya, Inna a'tayna.
ditambah dengan surat Al-Ikhlas kulhu ya 5 kali, dan falak an-nasnya sekali-sekali tiap rakaat begitu ya, tiap rakaat begitu. Tiap rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, 3. Ntar selesai salam berdoa kepada Allah, minta ditolak bala, selamatin dari bala bencana buat diri kita, keluarga kita, dan kita doakan juga tetangga-tetangga kita biar selamat dari bala bencana. Kaum muslimin kita doakan secara umum biar selamat daripada bala ya. Itu disyariatkan oleh para ulama-ulama kita untuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala. Adapun doanya secara khusus ya, secara umum bebas saja ya, secara khusus membaca doa Allahumma inni a'udzubika min daf'il bala ya wa darkis syaq ya. Man qara'a surat Yasin sadran nahar qudiyat hawaijuh. Siapa orang yang baca Yasin di permulaan siang, berarti permulaan siang ya pada subuh pagi-pagi, maka akan dipenuhi apa keinginan-keinginannya. Kita ingin nih baca Yasin pengen selamat gitu. Bukannya kalau ulama-ulama orang sore tiap pagi baca Yasin, tiap hari ngamalin nih hadis. Karena kita begitu hidup satu hari ini penuh hajat sama Allah, penuh keinginan, pengen dikabulkan, baca Yasin. Termasuk ini secara khusus baca Yasin di hari Rebo terakhir bulan Safar ya, niat supaya selamat baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus ntar di tengah-tengah ada ayat salamun kaulam mir rabbir rahim gitu ya. Nah itu jangan dilanjut, jangan ya, dibaca itu dulu diulang-ulang, berulang-ulang. Salamun kaulam mir rabbir rahim, salamun kaulam mir rabbir rahim, salamun kaulam mir rabbir rahim. Dibaca sebanyak 313. Berapa? Iya, ingat ya, 300, yaitu jumlah hitungan ahlul badar ya. Nomor kemenangan, nomor keberuntungan. Jadi kalau kalian dapat nomor keberuntungan bukan togel tapi ya 313, 300. Karena dulu Nabi waktu bersama pasukan perang di Badar bersama sahabat-sahabat melawan musuh 1000, Nabi pasukannya 313 menang itu perang Badar ya. Iya, baca 313 sebentar. Kalau baca sendiri jangan dilaguin, baca biasa aja. Salamun kaulam salamun kaulam salamun kaulam salamun kaulam salamun kaulam. Kecuali bacanya Makhori, kalau Makhori mah lama ya. Salamun kaulam rabbir rahim, salamun kaulam rabbir rahim, salamun. Wah, bubar jemaah ya. Baca sendiri ya. Salamun kaulam rahim, salamun kaulam rahim, salamun kaulam rahim, salamun kaulam, salamun kaulam, salamun. Kita selamat. Salamun kaulam, salamun, salamun kaulam, salamun kaulam rabbir. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua. Ada cara yang ketiga. Apa cara ketiga? Kalau bisa besok hari Rebo pagi-pagi sedekah. Sedekah. Sebab kata Nabi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menangkal bala. Jadi kalau ada rezeki besok sedekah. Semampu kita, adanya berapa sedekah. Jangan besok sampai nggak sedekah. Sedekah. Fakir miskin, tetangga yang lagi punya kebutuhan, saudara yang lagi nggak punya, datengin.
niatkan sedekah kita biar Allah tolak bencana gitu. Ya, sebab sedekah itu bisa menangkal bala bencana yang akan terjadi. Dulu ada cerita ya, ceritanya gini. Ada seorang yang pekerjaannya nangkepin anak burung. Jadi setiap burung nih netes ya, diambilin sama dia. Dijualin tuh anak-anak burung ke hutan. Ya, pergi ke hutan cari sangkar burung, ada anaknya udah dibawa. Nah, ini burung-burung nih yang diambil anak-anaknya semua pada ngeluh. Ya, dia lagi sayang-sayangnya sama anaknya diambil orang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini burung-burung semua minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kami ini pasukan emak-emak pasukan emak-emak dari rombongan burung-burung ya. Kami memohon kepadamu ya Allah, ada seorang yang hidupnya zolim, jahat, anak-anak kami diculikin, anak-anak kami diambilin sama dia. Kami lagi sayang-sayangnya, kami lagi ya, cinta-cintanya, pengen ngurusin, ngerawatin tuh anak, diambil sama orang itu. Ya Allah, kami minta semua nih munajat, nanti kalau dia datang lagi kemari, tolong ya Allah copotin kepalanya. Copotin kepalanya, copotin dah. Sebagaimana dia nyopotin ya anak-anak kami dari sarangnya, copotin kepalanya biar balasannya setimpal gitu. Singkat cerita ya, ini si tukang ngambil anak burung, jadinya pagi-pagi dia berangkat mau melakukan ngerjain sebagaimana biasa nangkepin nyari anak burung ke hutan. Di perjalanan dia ketemu pengemis. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tolong dong Pak, kalau punya makanan beriin sama saya. Saya dari pagi belum nyarap, udah hampir masuk siang, perut lapar nggak tahan. Ya, nggak ketemu orang yang ngasih makan. Kali Bapak punya makanan. Waduh, dalam hati dia nih, ya, gue punya makanan cuma satu-satunya nih, makanan roti buat bekal ntar siang di hutan. Kalau gue kasih ntar gue nggak makan siang gimana ya? Tapi ini orang udah lapar, kasihan. Udah bagian dah, ya, gue kasih aja dia. Urusan gue makan siang, ntar aja. Gampang lah di hutan banyak buah-buahan, makan buah aja. Dikasih sama dia tuh roti yang bekal dia makan siang, dikasih tuh sama tukang minta-minta sama pengemis. Udah girang dia, senang. Kata pengemis, mudah-mudahan Pak, Bapak selamat ya Pak dalam perjalanan pulang lagi ketemu keluarga, hasil maksud yang Bapak ingin cari gitu. Didoain, berangkat aja. Begitu sampai di hutan, dia naik unan. Wah, naik. Begitu dia naik, itu ibu-ibu pasukan mama nyaksiin dari atas tinggian. Ini si orang yang naik ya, naik unan mau ngambil anak-anak burung mereka, nyaksiin tuh pasukan mama. Oh, pasti putus nih palanya. Tuhan udah janji mau cabut palanya. Ya udah, akhirnya begitu dia naik, dia ambil sangkar burung itu. Ada anaknya yang isinya 3, yang 5, yang 7. Pokoknya pulang dapat banyak deh. Dapat banyak. Turun, selamat, pulang sampai selamat. Ini burung-burung ini pasukan mama, wah, protes sama Allah. Ya Rabb, bagaimana? Kamu katanya janji mau dicopotin tuh pala orang. Dari naik sampai dia ngambil anak burung kami, sampai turun, sampai pulang kami aman-aman aja. Apa kata Allah? Saya udah instruksikan satu malaikat untuk mencopot palanya dia. Tapi begitu di perjalanan dia sedekah. Sedekah inilah yang menggagalkan ya, pencopotan pala orang itu, dan saya berikan keamanan untuknya sehingga dia pulang selamat. Oh, begitulah balasan orang yang niat bersedekah, memberikan makan atau apapun juga, Allah selamatkan dari bara musibah, dari bencana itu. Jadi
Begitu diantaranya. Bahkan ada seorang ibu-ibu, dia baru mau makan roti aja nih satu suap, roti yang satu suap tuh ada tuh. Kalau zaman dulu kita roti apa tuh yang dalamnya kacang hijau misalnya. Punya satu buah makanan yang satu suap itu ya makan roti yang dalamnya kacang. Begitu dia mau mangap, Assalamualaikum, ada pengemis. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya belum makan itu yang udah mau dimulut, kasih saya aja Pak. Cuma satu suap ini. Iya nggak apa-apa dah, saya lapar banget. Ya udah, kasih. Nggak jadi makan. Singkat cerita tuh si ibu siang-siang ya jam 9 berangkat ke kebun mau cari apa? Mau cari kayu bakar. Begitu dia mau cari kayu bakar, ya anaknya diletakin di situ di kebun tuh. Ya diletakin ke kebun cari kayu bakar. Tiba-tiba ada harimau. Nggak tahu itu, tahu-tahu ada harimau aja. Itu harimau tahu-tahu ya ngambil itu ya anak bayi yang lagi tidur. Ya begitu si ibu menoleh kaget kenapa? Bayinya udah dibawa kayak kucing gitu, ya kayak anak kucing dibawa emaknya udah mau dibawa kabur. Teriak deh, ya Allah, selamatin anak saya itu satu-satunya ya Allah. Allah bilang sama Jibril, ambil segera tuh anak bayi yang udah di mulut si macan itu. Turun diambil, dibalikin lagi. Bilang, kata Allah gitu, ini anak bayi selamat gara-gara roti yang orang jadi dicaplok. Kalau roti itu jadi dicaplok, nih bayi jadi dicaplok sama macan. Itu hikmah sedekah seperti itu. Makanya sunnah kita kalau ada rezeki tiap hari agendakan sedekah pagi-pagi, manfaatnya banyak. Bisa jadi sedekah mempertahankan harta yang sudah ada dan bisa juga sebab menurunkan harta yang belum turun, dan yang ketiga bisa menolak bencana. Lebih-lebih besok ya kita dianjurkan untuk bersedekah di hari Rabu Safar terakhir ya, Rabu terakhir daripada bulan Safar. Jadi bisa 3 pilihan, bisa dengan cara sholat, bisa cara dengan baca Yasin, bisa cara dengan sedekah, dan yang paling lengkap mengerjakan 3-tiganya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bala musibah. Amin. Ya Rabbal. Termasuk bala musibah bencana yang kita pengen selamat adalah kalau keluar rumah sebelum melangkahkan kaki terlebih dahulu membaca Bismillahilladzi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, akan selamat dari kejahatan jin dan manusia. Dalam hadis dikatakan apabila seorang keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata, maka setan mundur. Kata setan, bagaimana aku mau menghajar dia, mau menyesatkan dia, mau membahayakan dia? Dia sudah pasrahkan dirinya dengan menyebut nama Allah, sehingga kata setan, aku gak akan sanggup untuk mencelakakannya. Makanya sering-sering setiap keluar rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang kalau sudah ketemu mursyid. Masya Allah, ya Rabb. Aduh, nikmat besar dah. Orang kalau hidupnya udah punya guru, gurunya tuh akan dananin seperti kita punya anak kesleo ketemu tukang urut yang ahli. Ya, begitu ketemu tukang urut yang ahli, itu kaki si bayi, si anak kita yang kesleo bakal diperbaikin. Sakit emang, aduh, tapi ntar habis adu-adu dia bakal normal lagi. Ya, kalau di sini dulu ada tukang urut namanya Gopli, bener nggak? Iya, tuh Gopli ahli patah tulang misalnya kan itu. Nah, itu kalau yang patah tulang yang keselok, nah gitu ya, atau ke sono ya Pondok Indah ya Haji Nain,
ya, ahli, wah ahli gitu ya, seperti itu ya, itu juga begitu. Atau kita punya motor, ada ahli bengkel, atau kita sakit, ada dokter ya, sama. Termasuk kita punya hati ini termasuk dokter batin ya. Makanya ketika kita sama dokter kita patuh, Pak, Bapak ini makan ini, minum obat ini sehari 3 kali. Bapak jangan lakukan ini. Nanti dapat seminggu, baik lagi kontrol. Siap. Kadang-kadang kita ini lebih taat sama dokter daripada kiai. Padahal kiai juga ahli dokter batin yang bisa menyembuhkan ya batin kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita perhatian kita lebih penuh kepada dokter ketimbang daripada mursyid. Nah, ini kita kalau dapat mursyid, kita harus serahkan hati kita kepada dia, ya. Tapi tetap cari mursyidnya yang asli, ya. Mursyid yang asli. Sekarang kan banyak mursyid gadungan, ya. Enggak ahli agama, bukan ahli ilmu, bukan ahli amal, bukan ahli ikhlas, mengaku mursyid gitu. Sehingga kita disesatkan sama dia. Ini makanya lihat dulu ciri-ciri mursyid yang kemarin sudah disampaikan oleh Ghazali. Yang pertama, dia harus berilmu yang tinggi dalam ilmu agama dan dia mengamalkannya secara ikhlas. Itu dia, ya mursyid begitu. Tapi kalau dia nggak terkenal ngajar ilmu agama itu, ya cuma sekedar mimpin zikir, hati-hati, takutnya dia bukan mursyid asli gitu. Orang kalau udah ketemu mursyid asli, dia seperti ketemu dokter ahli. Terserah, sampaikan. Kamu siap? Saya lakukan operasi. Ya, siap Pak Dokter. Ya udah, kalau kamu siap, tanda tangan. Tanda tangan kita sama dokter. Nah, udah pasrah kita mempersiapkan semua yang ingin dilakukan tim dokter kepada kita tentang pembedahan penyakit yang ada di badan kita. Begitu juga sama ketika kita ketemu mursyid katakan, aku tidak meminta hartamu, aku tidak meminta jabatanmu, tidak, ya aku minta satu, hatimu sini berikan kepada aku sampaikan hatimu kepada Allah. Kalau udah dia minta hati kita akan serahkan ruh kita, hati kita, jiwa kita taat terhadap perintah mursyid agar kita sampai kepada Allah. Gitu. Ya, nah itu. Nah, kita harus beradab kepada mursyid, harus beradab, jaga adab kita. Kemarin adab zohir ya, sudah disebutkan tuh adab zohir ya. Jangan suka ngedebat. Mursyid jangan suka ngedebat. Jangan suka komplain, protes, kiai kok begini sih, ngerjainnya bukan begini. Jangan. Nih ada patah seripin nggak ngaji? Patah seripin ada nggak? Ada. Tuh patah seripin tukang punya kenek protes kan bisa dipecat. Gue punya kenek orang nurut bisa ini. Dikit-dikit protes gitu. Itu tukang kenek protes sih pusing. Apalagi mursyid jangan protes. Kalau sudah mempersiapkan hati kita, ya kepadanya kita laksanakan apa yang diperintahkan. Begitu. Itu mursyid namanya. Ya. Kemudian dikatakan di sini ya halaman 28. Halaman 28 dikatakan ya wa amma ihtiramul batin. Sekarang penghormatan secara batin hati kita. Awas nih hati kita kebaca tuh kalau mau mursyid. Jangan munafik hati kita. Iya. Jangan munafik ya. Bagaimana katanya? Halaman 28 ya, baris ketiga dari bawah. Adapun menghormati secara batin bahwa annakullama yasma'u, apapun saja yang kamu dengar, ya tiap-tiap perkara yang ia dengar, wa yaqbalu min zahir, dia terima dari mursyid di dalam zahirnya, la yunkiru fil batin, jangan dia tolak, jangan dia ingkar ucapan mursyid di dalam hatinya. Jadi kalau kita dinasihatin sama mursyid, ya kiai, ya syekh, ya tuan, iya, kita terima nasihat dia. Ingat, di batin kita jangan ada penolakan. Bahaya tuh. Kalau kita menolak misalnya di depan iya, tapi di hati apaan ya nggak bener, bahaya itu. Bahaya. Jadi kita ngomong iya jangan cuma di mulut.
tapi lanjutkan keiyaan itu sampai ke dalam hati kita. Ya, kita kalau mau ustad kadang-kadang kan begitu di depan ustad dinasihat, iya, ntar di belakang ngapain gitu ya. Itu kalau sama mursyid bahaya. Kalau mau ustad aja nggak berkah kali ya. Tapi kalau sama mursyid hati-hati, bisa kita tertutup hati kita, nggak bisa sampai lagi kepada Allah. Jangan kita menolak secara batin ya. La fi'lan wala kaulan, baik itu penolakannya secara perbuatan, disuruh begini iya tapi nggak dikerjain ya, atau wala kaulan secara ucapan gitu, secara ucapan iya tapi di hati enggak gitu. Kenapa? Li alla yattasima bin nifaq, agar tidak tuh ya tersifati ia dengan sifat munafik. Wah, jangan sampai punya sifat munafik. Munafik kan begitu, lain di mulut, lain di hati. Sini yang suka nyanyi nggak tuh? Ada lagu apa tuh? Lain di mulut, lain di hati. Namanya apa? Munafik namanya. Gitu deh. Ada perasaan udah suka lewat lagi di jalan tuh ada radio nyanyi begitu. Lain di mulut, lain di hati. Gitu. Munafik namanya. Ini tuh munafik. Munafik di depan mursyid. Munafik di depan ustaz aja bahaya, apalagi munafik di depan mursyid. Masya Allah, bahaya tuh, hati-hati. Kemudian wa illam yastati, kalau kamu nggak sanggup bagaimana? Waduh, kita kayaknya belum siap nih ngikutin mursyid, berat kalau begitu. Yatruk sohbatahu, kamu sebaiknya tinggalkan bersahabat dengan mursyid. Kalau belum siap, jangan dulu mendekat mursyid. Banyak zikir dulu biar hati kita nerima, itu katanya. Sini disuruh tinggalkan persahabatan mursyid ila ayyufiqa batin, supaya sampai bisa kamu menyesuaikan batinmu sama zahirmu, gitu. Jadi kalau belum siap-siap, jangan udah ngaji aja dulu kayak begini nih, ngaji dulu, banyak ngaji, ntar ngaji malam, banyak bangun malam, banyak nangis sama Allah, ya Allah, saya ngaji mulu ini belum sampai deket kepadamu ya Allah. Sholat belum lezat, ibadah belum nikmat ya Allah, pertemukan ya Allah sama yang mursyid ya Allah. Terus minta sampai kita bisa menyesuaikan batin kita sama keinginan mursyid, gitu. Kalau belum jangan dulu. Jadi emang dekat sama mursyid ini perlu persiapan juga, ilmu dulu, amal kita terapin di malam hari kita ibadah. Nanti lama-lama kalau hati udah bersih bisa cocok nih mursyid gitu. Tapi kalau ngajinya belum lengkap apa-apa, ntar kita wah protes, jangan. Ini ngaji dulu, ngaji begini nih ya, ngaji begini aja dulu. Amalin malam, ada bangun tahajud, ada nangis berlinang air mata, ya. Minta sama Allah, pengen dekat sama orang-orang soleh yang bisa deketin kita sama Allah. Ntar Allah kasih hadiah yang cocok mursyid itu sama kita. Kadang-kadang kita dokter ahli banyak ya kan, dokter ahli banyak, tapi itu dokter ahli nggak semua cocok buat kita. Ada yang sejodoh sama kita, itu dokter-dokter pakar. Ya, ini dokter di sini banyak, ya, dokter ahli di primer. Tapi bisa jadi yang cocok sama kita bukan di primer, justru dokter yang di Cipto, gitu. Dokter di Cipto banyak, belum tentu dokter Cipto itu cocok sama kita, gitu. Bisa jadi dokter yang di Pelni mungkin cocok sama kita. Begitu, seperti itu. Begitulah keadaan mursyid. Makanya serep-serepin dulu, teliti-telitiin dulu, mencari mursyid. Kalau belum sanggup, mundur dulu dah, sampai hati kita ini plong, siap, lega untuk mengikuti zahir batinnya, taat kepada seorang mursyid, begitu. Ya. Kemudian wayah tarizu an mujalasatihi sahibasu, dan dia juga wajib menghindarkan diri ya daripada mujalasah duduk bareng. Ya, kalau dia belum siap ketemu mursyid yang menyesuaikan hati dia untuk ikut itu benar, tapi dia begitu dia mundur, dia tinggalkan dulu persahabatan mursyid, jangan sampai dia berkawan dengan sahib besuh, orang yang berwatak buruk. Ntar takutnya sesuai, wah ini gue cocok sama dia, ternyata teman buruk gitu. Jadi jaga persahabatan kita ya, jangan berteman sama orang yang watak tabiatnya buruk. Takut-takut kita sama mursyid nggak cocok, begitu berteman sama teman buruk, nah ini gue cocok nih, makin kita disesatkan dan dijauhkan dari Allah Ta'ala. Begitu.
Liyaksira wilayah setan, supaya dia membatasi ya kekuatan setan nih, setan jin dan manusia, ansahni galbi, daripada lubuk hatinya. Jangan sampai kita punya hati ini dikuasai sama setan sehingga dibajak sama setan ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Jangan sampai ya. Karena orang tuh biasa begitu. Kalau nggak ketemu mursyid, dia pasti ketemu mudil, orang yang menyesatkan dia dari kalangan jin, ya, manusia yang menyesatkan dia sehingga hatinya dikuasai dengan setan. Jadi dia nggak punya mursyid, ya setan yang menguasai. Alhamdulillah. Ya Allah, fayashafa min lausi syaitana, maka dibersihkan dia daripada kotoran syaitan, sehingga dia dengan menjaga persahabatan dengan orang-orang yang buruk akhlak, dia bisa terselamatkan daripada kotoran-kotoran syaitan. Artinya kotoran itu kejahatan syaitan gitu. Oh, kemudian wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan kondisi, yakhtarul faqra 'alal ghina, dia memilih akan kefakiran di atas kekayaan gitu ya. Jadi artinya untuk melatih ya seseorang supaya hatinya bersih, dia lebih mencintai berombong dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir, ketimbang bersahabat dengan orang-orang kaya. Dikhawatirkan nanti timbul kecintaan kepada dunia. Nah itu diantaranya dalam kita ya memilih seorang guru agar kita diarahkan hidup kita oleh mereka. Sebab kita kalau nggak punya guru, katanya kita akan diarahkan oleh syaitan jauh dari agama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia seorang guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal summa alam, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil. Tandain sampai situ ya, halaman 29. Kita akan bicara nanti masalah tasawuf, inti daripada ajaran Islam. Setelah memperkenalkan rukun iman, rukun Islam, nanti kita akan memperkenalkan yang namanya rukun ihsan. Apa tuh rukun ihsan? Yaitu tasawuf ya, bertasawuf untuk menjalani agama secara murni. Mudah-mudahan kitab ini membawa manfaat untuk kita agar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita berjiwa tasawuf. Jadi tasawuf itu atau kategori sufi ada 3 syaratnya. 1 berilmu, 2 beramal, 3 ikhlas dalam beramal. 3 ilmu, amal, ikhlas, barulah menjadi orang yang bertasawuf. Inti daripada puncak beragama, iman, Islam dan ihsan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari niat iktikaf ya di masjid. Yang belum niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala.
Saja kau niat i'tikaf selama di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh khatabatin nasuh salahil jasadi wal qalbi ruh wa ila hadrat Mustafa Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in summa awliyillah wa salihin ibadillah khususan al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali وجامع السادة الصوفية أينما كانوا عند الله لدرجات في الجنة وإلى بركاتهم مصر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bapak Ibu, pada malam hari ini malam Rebo terakhir ya di bulan Safar, itu dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fi Ad'iyatis Syuhur oleh Syekh Abdul Hamid Kudus tentang ulama-ulama ahlul batin yang bisa melihat perkara yang gaib. Di antaranya adalah ulama ahlul batin mengatakan di setiap Rebo terakhir turun 360 bala bencana diturunkan dari Lauhil Mahfuz, ditampung di langit dunia yang pertama. Kemudian itu musibah akan turun nanti berangsur-angsur kepada siapa saja yang ditentukan oleh Allah akan mendapatkan musibah atau bencana. Maka sikap kita sebagai hamba Allah diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menghindari dari bala, menolak bencana atau menolak bala. Gimana caranya? Ulama-ulama mengajarkan di antaranya dengan sholat hajat 4 rakaat. Sholat hajat. Jadi besok boleh ibu bapak lakukan di rumah masing-masing sholat hajat, niatnya untuk menolak bala. Diusolli sunnatal hajat lidaf'il bala. Saya sholat hajat untuk menolak bala. 4 rakaat. Allahu Akbar. Nggak ada salam ya. Iya, nggak ada tahiyat awal. Langsung tiap rakaat bangun, rakaat ketiga bangun gitu. Nah, habis sampai rakaat keempat. Bacaannya yang dianjurkan sama ulama yaitu setelah membaca Fatihah membaca Inna a'tayna kal kautsar. Apal nggak Inna a'tayna? Apal ya? Inna a'tayna kal kautsar sebanyak 17 kali. Berapa? 17 kali. Ya, Inna a'tayna. Ditambah dengan surat Al-Ikhlas kulhu 5 kali dan Falak An-Nasnya sekali-sekali. Tiap rakaat begitu. Ya, tiap rakaat begitu. Ya, rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, 3. Kalau selesai salam berdoa kepada Allah, minta ditolak bala. Selamatin dari bala bencana
buat diri kita, keluarga kita, dan kita doakan juga tetangga-tetangga kita biar selamat dari bala bencana. Kaum muslimin kita doakan secara umum biar selamat daripada bala, ya. Itu disyariatkan oleh para ulama-ulama kita untuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala. Adapun doanya secara khusus, ya, secara umum bebas saja, ya, secara khusus membaca doa Allahumma inni a'udzubika min daf'il bala, ya, wa darkis syaq,